Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kita akan melaksanakan diskusi dan konsolidasi terkait dengan pelanggaran HAM dan reformasi Polri, tinjauan terhadap kasus Muardin, korban Pilkades Ricuh. Berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan oleh LPW NTB dan juga PBH LPW NTB, itu sudah dilaksanakan pendampingan hukum yang terdiri dari pemberian bantuan hukum maupun advokasi. Namun kasus ini berbelit dan tersumbat terakhir pada tanggal 10 April 2023. Kepolisian dalam hal ini Polres Bima Kota mengirimkan surat terkait dengan SP2HP yang menyatakan bahwa kasus Muardin ini yang masuk pada proses penyidikan, penyidik mengalami kesulitan untuk menemukan tersangka. Nah, teman-teman di PBH LPW NTB sudah melaksanakan rangkaian proses pendampingan, mulai dari permohonan otopsi, kemudian juga transparansi penyidikan. Telah dilaksanakan 3 aksi total yang di dalamnya juga LPW NTB menjadi bagian dalam hal ini koalisi melawan kekerasan, pelanggaran HAM dan juga reformasi Polri. Yang pertama dilaksanakan aksi oleh Ikatan Mahasiswa Ambarawa Mataram, kemudian aksi Kompak Jilid 1, aksi Kompak Jilid 2. Namun rasa-rasanya dari aksi itu tidak ada perkembangan untuk proses penyidikan, tapi teman-teman yakin, terutama dalam hal ini keluarga korban, Nanang, yaitu anak korban, tidak menyerah dari rangkaian proses, karena yang kami yakini bahwa kami harus memperjuangkan keadilan. Kami yakin setiap gerakan itu memiliki hasil, karena bagi kami kemenangan itu adalah setiap perlawanan, bukan hanya fokus ke tujuan untuk kasus ini naik, tapi semacam ada tanda yang ingin kami kirimkan kepada publik bahwa kami bersama para korban-korban yang tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Nah, agenda sore hari ini diskusi pada dasarnya ingin memberikan gambaran terkait dengan kasus yang tengah ditangani. Kami yakin publik dan juga teman-teman aktivis yang ingin bergabung bersama kami, pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kasus ini, walaupun kami telah merilis di media, namun rasa-rasanya kami juga perlu mengawal itu, perlu menyampaikan kembali, karena bagian dari untuk merawat semangat untuk terus menyalakan perjuangan. Diskusi ini dimaksudkan untuk itu, bagaimana kasus dari proses awal, kemudian perkembangan terakhir yang saya singgung tadi tanggal 10 April. Nah, harapannya juga ini apa yang kemudian harus kita lakukan bersama, karena kasus ini polisi menyatakan kesulitan. Nah, agenda ini juga sebenarnya bagian untuk membantu polisi. Ketika polisi mengalami kesulitan, artinya kita juga perlu membantu polisi gitu. Di samping juga kita memperjuangkan keadilan untuk Nanang, karena rupa-rupanya polisi mungkin kekurangan instrumen maupun tidak ada energi sehingga mengalami kesulitan, ataupun sumbatan-sumbatan yang lain yang itu perlu pengawasan publik. Nah, nanti kami mohon kepada Ketua PBH dan juga di sini hadir pemantik juga dari Safran, juga tim LPW NTB yang akan menyampaikan nanti kaitannya dengan analisis juga apa yang harus kita lakukan, sehingga dari hasil itu konsolidasi itu kan sebenarnya kalau kita memaknai kan menyatukan kembali pikiran
walaupun kemarin kami sudah merilis beberapa fakta, tapi serpihan-serpihan pikiran itu harus dikumpulkan menjadi energi untuk kita menggerakkan bersama. Karena bukan hanya soal Muardin, tapi ini soal bagaimana kita menjaga marwah hukum, bagaimana kita terus mencintai bangsa ini dan negara ini dengan menjaga amanat konstitusi, penegakan hukum, dan juga mewujudkan keadilan. Nah, baik, saya kesempatan pertama saya berikan kepada Ketua PBH LPWNTB, dalam hal ini Adhar SHMH selaku juga advokat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diskusi sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti diskusi dan mengadakan diskusi ini demi keadilan untuk semesta. Yang terhormat Pak Direktur LPWNTB, yang terhormat diri saya Safran SHMH, dan Pak Hamdi selaku dosen Universitas Nadatul Watan, dan teman-teman tim PBHLPW yang setia mengawal dan menjaga konsistensi dalam penegakan hukum dan pendampingan yang dilakukan oleh LPWNTB. Diskusi ini adalah bentuk kekecewaan kita terhadap aparat penegak hukum, lebih khusus Polres Bima Kota, dalam penanganan kasus almarhum Muardin meninggal pada saat perhitungan Pilkades atau yang sering digaungkan di dalam highlight itu pemilihan kepala desa Ricu yang berakibat meninggalnya almarhum Muardin. Kasus ini kita cerita dari awal bahwa kasus ini dimulai dari proses yang dilakukan pada saat Pilkades Ricu itu. Ada korban yang meninggal yang bernama Muardin. Awalnya kasus ini diduga akibat kerusuhan atau kericuhan yang terjadi pada saat perhitungan suara. Timbullah akibatnya ada korban jiwa dan luka. Salah satu korban jiwa itu adalah Muardin, yang kemudian anak korban sendiri keberatan atas meninggalnya orang tuanya itu, yaitu Nanang. Dia berusaha untuk mencari keadilan atas meninggalnya bapaknya pada saat Pilkades itu. Akhirnya dia mencoba untuk mencari keadilan dengan melaporkan ke polisi Polres Bima Kota dugaan pasal awalnya yang dia laporkan itu pasal 170, yaitu penganiayaan yang secara bersama-sama yang mengakibatkan luka sampai meninggal, dibentukkan dengan pasal 351 ayat 3, penganiayaan mengakibatkan meninggalnya seorang. Dari rumusan normatif itu kita melihat bahwa ini ada dugaan penganiayaan, tentu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang merupakan delik bukan hanya delik aduan tapi delik umum, yang artinya secara hukum bahwa delik umum itu tanpa dilapor pun polisi harus bertindak dan memproses secara hukum peristiwa pidana yang terjadi. Setelah dilaporkan, ditemukan ada peristiwa pidana, melalui serangkaian penyelidikan mencari fakta apakah ini fakta hukum atau bukan, ditemukan bahwa ini adalah fakta hukum, lalu dinaikkan di proses penyidikan. Secara singkat saya jelaskan ini karena waktu. Berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penyelidikan, yaitu termasuk
setelah pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Bantuan Hukum LPW NTB, dan saya garis bawahi, bukan kita yang meminta kasus ini untuk ditangani oleh Pusat Bantuan Hukum LPW, namun anak korban dan masyarakat Ambalawi yang meminta kita untuk mendampingi kasus ini. Setelah kita dampingi, prosesnya ada dilakukan otopsi. Kemudian setelah dilakukan otopsi, ditemukan, ini fakta, saya bicara fakta, ditemukan almarhum terkena benda tumpul. Lalu yang menjadi pertanyaan, benda tumpul itu apa? Ini yang menjadi seharusnya petunjuk bagi proses penegakan hukum ini agar mencari tahu benda tumpul itu apa. Apakah batu, kayu, atau senjata? Dari hipotesis itu kita dapat menyimpulkan dan kita diskusi secara sistematis bersama tim dan teman-teman penggiat anti kekerasan dan lain sebagainya, bahwa benda tumpul itu ada dugaan. Sekali lagi saya bilang ada dugaan itu catredin dari apa namanya itu? Gas air mata. Dari dugaan itu kita bukan untuk bukan menjustifikasi pelakunya adalah oknum, tetapi seharusnya yang dicari tahu itu dari fakta yang ditemukan adalah memeriksa semua yang piket ataupun yang melaksanakan tugas dalam penanganan kericuhan itu, terutama Polres Bima Kota. Namun fakta itu seakan-akan hanya sebuah fakta yang tidak berarti, yang seharusnya yang diperiksa secara detail dan mendalam, sebagaimana mereka periksa masyarakat Desa Rite yang menyaksikan peristiwa kerusuhan itu. Inilah menjadi keluhan bagi teman-teman PBH LPW NTB dan keluarga korban. Dari sekian banyak saksi yang diperiksa, mereka tidak bisa menerangkan kejadian matinya si Muardin. Kalau kita mengacu ke pasal 184 dan 183 KUHP, alat bukti itu bukan saksi saja, tapi ada saksi ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Kalau polisi mengalami kesulitan dalam menggali fakta itu dari saksi, tentu harus dia mendorong juga alat bukti lain untuk diungkapkan di dalam proses penyidikan dengan cara-cara mereka sesuai dengan SOP di pihak kepolisian dalam penanganan kasus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Direktur LPW NTB, Arjen ditekan balasan saya. Yang saya hormati ada bunda saya, Anhar SLH, sebagai Ketua Bantuan Hukum di Lembaga Pengembangan Wilayah NTB. Singkatnya kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih sampaikan atas atensi teman-teman menghadiri acara diskusi pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai percakapan yang luar biasa ini, kita sejenak memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita karena nikmat perjumpaan baik fisik maupun pikiran,
kemudian salam bersama selawat. Tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan bagaimana cara memahami keadaan, memahami ilmu pengetahuan dan kita tentang kebaikan dan kebenaran. Teman-teman yang saya hormati, dalam konteks diskusi kita pada sore hari ini, saya hanya ingin menguraikan dalam perspektif hukum ya, tidak ada tendensi kita mau menjustifikasi siapa dan kenapa proses hukum ini menjadi tersumbat ya. Saya ingin sampaikan teman-teman, di problem akses to justice ini teman-teman menjadi problem yang selalu terulang terjadi di tengah kehidupan kita, di tengah masyarakat yang dibawa garis kemiskinan. Mereka ini rentan sekali menghadapi ketidakadilan dalam proses hukum, sehingga muncul reaksi-reaksi sosial yang membuka akses mereka pada lembaga-lembaga bantuan hukum. Ini persoalan seperti ini hampir di seluruh Republik Indonesia ini terjadi ketika yang mengalami adalah orang-orang yang tidak mampu. Ini menjadi problem bagi kita semua. Kemudian kaitan dengan kasus yang terjadi pada Saudara Mawardi atau kasus yang terjadi di PKD Seritu, saya pikir parameter kesadaran hukum masyarakat di Bima itu cukup luar biasa. Walaupun beberapa akademisi menganggap masyarakat Bima itu masyarakat yang tidak sadar hukum karena sering terjadi konflik. Bagi saya sebagai akademisi juga, dosen hukum juga, parameter kesadaran hukum dalam perspektifnya Donald Blake itu bang, pakar sosiologi hukum itu, ketika ada masalah orang melaporkan, itu tolak ukur yang paling menasar menentukan kesadaran hukum ini. Ya. Nah, dalam kasus yang terjadi di Mawardi ini, luar biasa kesadaran hukum yang dilakukan oleh pihak keluarga korban, ketika terjadi satu insiden kematian orang tuanya, anaknya atas nama Nanang ini, dia melaporkan ke kepolisian, dia menyerahkan semua proses itu kepada negara untuk menyelesaikannya. Dan itu luar biasa terjadi di Pilkada Seritu. Dan kita tidak menemukan ada riakan atau diskursus sosial di bawah itu setelah meninggal tindak pidana, langsung orang serahkan ke polisi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tentang akses to justice ini, maka kita harus kembalikan pada pemahaman kita secara filosofis dan yuridis ya, bicara tentang tanggung jawab kepolisian. Kalau kita mencermati secara yuridis, kita menemukan di ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 4 itu, dia bicara tentang melindungi, mengayomi, mengamankan dan melakukan penegakan hukum terhadap satu peristiwa hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Itu tugas-tugas inilah yang kita harapkan kepada kepolisian bisa menuntaskan tugas-tugas penegakan hukum ini untuk menghindari apa? Untuk menghindari bad trust society, ya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Walaupun sekarang ini kepolisian terus memperbaiki, menata diri, jangan sampai kasus ini menjadi catatan khusus lagi untuk merusak kredibilitas dan integritas kepolisian yang sudah diupayakan rekonstruksi dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Kita mengharapkan kepolisian di Bima, kita sama-sama upaya ya, sama-sama menjelaskan dan mendudukkan kasus Pilkades Ricu Dirite ini secara normatif maupun secara profesional. Itu yang kita harapkan. Kemudian kenapa langkah-langkah kerjasama ini perlu kita lakukan ya? Karena kita memahami dalam konstruksi hukum acara itu ada yang disebut dengan criminal justice system. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, kemudian pengacara ini yang menjadi satu penegakan hukum, menjadi satu rangkaian komponen penegakan hukum. Dan kita ini sebagai lembaga bantuan hukum ini masuk kepada komponen yang terakhir,
yang sama-sama menegakkan hukum. Di percakapan ini semata-mata dalam rangka bagaimana memastikan proses hukum ini berjalan dengan baik dan tepat. Itu yang saya pikir Pak Ketua. Yang ketiga teman-teman, kolaborasi antara lembaga LPW kemudian kepolisian, kita mengharapkan terjadi profesionalitas ini dalam rangka dua hal teman-teman. Pertama, ada yang disebut oleh Lili Mulyadi dalam buku teori hukum pidananya itu, ada yang disebut dengan protection on the law. Ya, itu mewujudkan perlindungan yang sama di depan hukum. Yang kedua disebut dengan justice under the law, namanya keadilan yang sama. Jadi upaya-upaya pengontrolan, upaya-upaya kolaborasi dengan PBH, dengan civil society yang lain itu semata-mata upaya kita menghadirkan perlindungan yang sama terhadap masyarakat ini. Masyarakat merasakan ada perlindungan yang sama, tidak ada perbedaan perlindungan orang yang kaya, orang yang miskin, atau orang yang punya standar ekonomi rendah. Semua mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang kedua, equal justice under the law, itu dia mendapatkan keadilan yang sama dalam proses hukum ini, Pak. Dan kita mengharapkan dalam kasus ini kepada Polres Kabupaten Bima bisa berkolaborasi dengan kami untuk sama-sama kita menghadirkan keadilan dan perlindungan yang sama tadi, Pak. Itu yang keempat. Yang kelima, kami sampaikan kalau misalnya teman-teman Polres Kabupaten Bima berdasarkan SP2HP, Bang, ya. SP2HP menyampaikan ketidakmampuan lah, ya, atau kesulitan teman-teman Polres Bima misalnya dalam menemukan penyebab langsung terjadinya kematian dalam Pilkades Ricu Ginite itu. Saya pikir ada beberapa teori yang bisa kita pakai dalam memahami akibat itu, Bang. Sebab dan akibat. Ada, kalau yang mau pahami, Bang, ada ajaran kausalitas dari Kemasi. Kemudian kita bisa memahami juga ada ajaran individualis juga yang menerangkan sebab langsung yang melahirkan akibat. Atau misalnya kita bicara tentang teori adekuat, Bang, atau teori relevansi. Jadi teori adekuat itu bisa digunakan oleh teman-teman kepolisian untuk membangun struktur, Bang. Karena teori adekuat itu dia melihat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi mana yang menyebabkan akibat. Ya. Dalam kasusnya mengeneralisir kurang. Ya. Di dalam kondisi Pilkades Rita itu, Bang, saya melihat ada video, Bang. Ada video yang menjelaskan situasi dan kondisi pada saat itu, ya. Bisa kita hitung, ya, apakah sebab itu memungkinkan lahirnya akibat. Ya. Itu kan bisa kita bangun, Bang, dengan pendekatan apa yang disebut oleh Adhar tadi, dengan pendekatan pasal 184 tentang alat-alat bukti. Saya pikir kasus ini tidak terbukti karena kesulitan teman-teman kepolisian secara internal, tapi kita bisa berkolaborasi, ya. Kita bisa mengajak ahli misalnya, ya, ahli ini untuk menjelaskan secara teoritis tentang suatu peristiwa yang terjadi, kemudian ada bukti petunjuk. Saya pikir video yang ada itu bisa dijadikan petunjuk, Bang. Video yang tersebar di sosmed, yang tersebar di media sosial itu bisa dijadikan petunjuk bagi kepolisian untuk menentukan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap insiden yang terjadi. Itu yang paling fundamental, Bang. Paling fundamental yang harus kita dorong pada kepolisian. Kita mengajak Polres Bima sama-sama. Dan saya pikir kami di LPW ini siap bersama-sama dengan teman-teman kepolisian untuk sama-sama memastikan bahwa keadilan itu terpenuhi bagi korban, kemudian penegakan hukum itu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama di negara Republik Indonesia ini. Karena seperti yang saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Taufan dalam tulisan, saya beberapa kali mengutip juga yang beliau sampaikan ke media di kanal YouTube-nya Yusril, ya. Yusril di lembaga kepolisian modern itu dia memainkan peran ganda.
pertama dia sebagai destroy society, dia sebagai penegakan hukum dan menggunakan pendekatan represif ya, juga sebagai destroy society yang melakukan pencegahan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik melindungi, mengayomi, mengamankan dan menegakkan hukum. Nah, hal-hal seperti ini amanat Undang-Undang Dasar itu juga harus bisa kita terimplementasi baik secara baik secara faktual maupun dirasakan langsung oleh masyarakat ya. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak menganggap bahwa undang-undang kepolisian itu dan undang-undang dasar pasal 30 itu dia hanya indah di atas kertas, tapi dia kehilangan makna secara teoritis, secara normatif dalam tataran implementasi. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh saudara Anhar yang memaparkan proses penegakan hukum yang dilangsungkan oleh kepolisian dan menemukan satu bukti yang menyebabkan kematian itu adalah benda tumpul. Kalau kita sudah mengkategorisasikan penyebab ini teman-teman, maka tahapan selanjutnya kita harus mencari tahu siapa yang menggunakan benda tumpul itu. Kalau ada benda tumpul, berarti ada yang menggunakan benda tumpul untuk membunuh. Untuk mengenai Ya, penganiayaan yang menyebabkan bunuh. Pasti ada, karena benda tumpul itu tidak dengan sendirinya bisa berjalan mengenai orang. Atau dia tidak dengan sendirinya menjadi sebab yang menyebabkan lahirnya akibat langsung kepada korban, ya, tidak langsung ke korban. Maka ada harapan kita kepada pihak kepolisian sebagai mitra kan, sebagai institusi yang kami anggap sebagai penjaga moral, penjaga marwah hukum di Republik Indonesia ini. Kami minta dengan sangat hormat untuk melakukan uji forensik terhadap benda tumpul yang ditemukan, sehingga dengan demikian memberi kepastian hukum juga bagi korban siapa sebenarnya yang melakukan lemparan atau yang menggunakan benda tumpul itu sebagai instrumen yang menyebabkan matinya korban. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Baik, terima kasih kepada Ketua PBH LPWNTB dan juga tim hukum dan advokasi kita. Ada Ketua Anhar SMA dan juga ada Safran SMA yang sudah memberikan pertama tadi terkait dengan uraian kronologis kasus, mulai dari pertama terjadinya kasus yaitu pada tahun 2022 Pilkades itu dilaksanakan 6 Juli, kemudian perhitungan itu dilaksanakan 7 Juli dan itulah kericuhan yang terjadi. Beberapa hari kemudian korban Muardin ini dinyatakan meninggal. Dari hasil otopsi yang itu juga harus didorong oleh keluarga korban dan juga PBH LPWNTB, disimpulkan bahwa korban ini terkena benda tumpul, tapi tidak ada hasil lebih lanjut yang ditemukan oleh kepolisian. Seharusnya dari penelusuran otopsi ini setidaknya ini kan dari benda apa, kemudian tidak ada penelitian atau penelusuran lebih lanjut tentang itu. Hanya polisi ini hanya mengandalkan keterangan saksi. Nah, ini juga polisi kita ini semacam ketinggalan zaman gitu, masih mengandalkan saksi, padahal dia bisa menggunakan keterangan ahli, kemudian bukti petunjuk dan juga bukti surat yang itu bisa dikembangkan. Ada video itu juga bisa dialihkan menjadi bukti surat nantinya, karena hukum khusus kita itu kan sebenarnya sudah berkembang. Nah, cara pikir polisi ini walaupun dia ini terkena pidana umum, tapi cara pikirnya itu harus berkembang gitu. Tidak hanya mengandalkan saksi. Mau dipanggil saksi itu satu kampung atau satu desa, tidak akan ada fakta yang bisa ditemukan kalau itu tidak dengan pikiran yang jernih,
misalnya didatangkanlah ahli ini menyatakan seperti yang tadi itu, misalnya menggunakan pendekatannya dari perbuatan kemudian memunculkan akibat, itu dalam hukum pidana ini kan hal yang paling penting ya. Dalam pertanggungjawaban pidana itu ada yang namanya fate atau strabbar fate, kemudian ada handling, ada perbuatan dan ada akibat gitu. Nah, perbuatan yang mana yang menimbulkan akibat, nah itu kan harus dihadirkan oleh kepolisian untuk menentukan siapa saja bertanggung jawab. Kalau kita menggunakan teorinya kondisi sine qua non von Bury misalnya, maka setiap unsur itu adalah sebagai penyebab. Karena dia yang misalnya mulai dari penelusurannya, kalau menggunakan, itulah gunanya mendatangkan ahli teori-teori. Misalnya kalau menggunakan teorinya von Bury, itu polisi setidaknya itu menjadi sebuah catatan yang bisa dirujuk. Nanti mulai dari kenapa ricuh gitu. Kenapa ricuh? Apakah ini ada hubungannya dengan panitia pelaksanaan, penentuan dan lain-lain begitu. Nah, sehingga beberapa bagian itu kemudian dikumpulkan menjadi faktor mana yang kemudian dominan ataukah semua faktor gitu. Nah, ini yang kemudian yang tidak bisa dijangkau oleh kepolisian, padahal secara teoritis, secara prinsip dan juga secara norma itu sudah diatur gitu. Itulah yang kami harapkan, kepolisian ini mampu menelisik lebih jauh. Sebenarnya hasil autopsi itu kan sudah ada gitu, tapi polisi fokusnya ke saksi. Nah, harapan kami dengan kami terus menyalakan semangat, kami terus menghidupkan kekuatan dan juga memberikan harapan. Ini ada dukungan dari kita semua gitu. Yang bentuk kesadaran hukum itu bukan hanya kita mengkritik ataupun melakukan aksi, tapi kesadaran hukum itu bagaimana kita sama-sama untuk bergerak. Kita membantu Nanang karena anak dari korban ini cukup terpukul. Dia juga sudah mencoba membuat petisi online dan beberapa hal lainnya yang itu cukup mengecewakan. Sehingga harapan kami dengan kekuatan masyarakat sipil itu bisa bersama-sama mewujudkan keadilan. Demikian untuk diskusi dan konsolidasi kita hari ini, yaitu hari Sabtu 13 Mei 2023. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan untuk semesta.